Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua menduga adanya korupsi penerbitan sertifikat lahan konservasi kantor Badan Pertanahan digeledah. Hujan interupsi saksi paslon warnai rekapitulasi suara tingkat Kota Jayapura. BMKG imbau warga Merauke waspada banjir dan pohon tumbang selama sepekan. Kejaksaan Tinggi Papua menggeledah kantor pertanahan Kota Jayapura terkait dugaan kasus korupsi penerbitan sertifikat tanah di atas lahan konservasi hutan di wilayah Kota Jayapura, Papua pada hari Rabu. Sejumlah dokumen disita penyidik kejaksaan dari berbagai ruangan. Kepala Seksi Penyelidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Dedi Sawaki, mengatakan belum ada tersangka dalam dugaan kasus korupsi pertanahan karena penyidik masih mengumpulkan bukti. Penggeledahan ini dimaksudkan untuk mencari dokumen-dokumen kemudian akan disita yang berhubungan dengan penyidikan yang kami laksanakan. Dokumen-dokumen apa saja itu terkait dengan dokumen atau identitas tanah, berupa hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan yang tepat berada di dalam kawasan wisata alam Teluk Jotefa. Itu yang berhubungan langsung dengan dugaan tindak pidana yang sedang kami sidik hari ini. Hasil lokasi itu kan sebelumnya sudah ada sertifikat nih? Iya, sudah ada hak di atas itu. Berarti sertifikat itu berarti dipertanyakan ya? Iya, sertifikat tersebut berdasarkan ketentuan seharusnya harus ada izin menteri terhadap hal tersebut, tapi kami temukan fakta bahwa ada pemalsuan, kemudian ada penyalahgunaan kewenangan sehingga sertifikat itu diterbitkan. Sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu, kami tim penyidik dari Kejati Papua telah melakukan penyelidikan untuk mencari informasi, kemudian mencari apakah ini peristiwa pidana. Itu kami sudah dapat peristiwa pidana sehingga ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dan hari ini kami lakukan penggeledahan. Nah, bukti-bukti itu selanjutnya akan kami kumpul, untuk selebihnya kami akan jadikan sebagai alat bukti di pengadilan untuk mengungkapkan perkara ini. Perkara ini sebelumnya belum ada tersangka. Cuman perkara ini sebelumnya kami sidik di tahap penyidikan, itu kan penyelidikan di situ kami penyelidikan itu di situ kami mencari apakah ini peristiwa pidana atau bukan. Nah, setelah peristiwa pidana itu kami dapat, selanjutnya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Nah, tahap penyidikan ini kami mencari siapa tersangkanya. Kejati Papua saat ini tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi pejabat di Badan Pertanahan Kota Jayapura. Diduga ada pejabat yang menerima uang dari pemilik tanah sehingga menerbitkan sertifikat di atas lahan konservasi. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. KPU Kota Jayapura Rabu kemarin resmi menetapkan hasil rekapitulasi suara tingkat Kota Jayapura untuk Pilkada Gubernur dan Wali Kota. Hujan protes terjadi saat palu sidang pleno dipegang Ketua KPU Kota Jayapura, Marta Pina Anggai. Saksi paslon Gubernur nomor urut 1 memprotes Ketua KPU Kota Jayapura yang tidak menghiraukan keberatan yang dilakukan oleh saksi. Adu argumen terjadi di dalam ruang sidang pleno rekapitulasi yang digelar di salah satu hotel. Bahkan pleno sempat dihentikan beberapa kali. Penetapan tetap dilakukan oleh Ketua KPU Kota Jayapura yang sudah terdesak waktu pleno karena sudah molor 3 hari. KPU Kota Jayapura menetapkan pasangan Mario meraih suara tertinggi 114.024 suara. Sementara paslon gubernur BTMYB meraih 90.561 suara. Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir, menilai penetapan yang dilakukan KPU tidak dijalankan sesuai prosedur.
Saya terhadap prosedur ini saya Bawaslu keberatan. Tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, kami akan melakukan tindakan sesuai dengan tugas kewenangan kami. Dan terhadap hasil ini juga hanya ditandatangani oleh ketua yang tidak hadir dalam pleno hari ini. Kita akan bertanggung jawab sampai di MK apakah ini dibatalkan karena teman-teman tidak menyetujui dan tidak selesai. Kalau diselesaikan, mereka akan sepakat bertanda tangan. Oke, berarti bisa sah. Ini tidak ada, mereka tidak setuju, tetapi dipaksa oleh pimpinannya menyampaikan atau menyelesaikan sirekap yang mereka tidak tanda tangan. Ini pendapat kami bahwa ada mekanisme dan prosedur yang salah dilakukan oleh teman-teman KPU Kota Jayapura. Saya pikir itu sikap kami. Kami akan menyatakan untuk hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang tadi dibacakan, menurut saya, dan nanti mungkin ditambahkan oleh pendapat teman-teman, ini apa ya, legal, ilegal. Untuk Pilkada Wali Kota, seluruh saksi menerima hasil yang dibacakan Ketua KPU Kota Jayapura. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. KPU Papua Tengah seharusnya sudah menyelesaikan pleno rekapitulasi suara di tingkat provinsi sesuai aturan pada 9 Desember 2024. Molornya rekapitulasi suara tingkat provinsi disebabkan masih ada 4 kabupaten yang belum selesai merekap suara di tingkat kabupaten. Kapolda Papua Tengah, Brigjen Alfred Papare, mengatakan dari 8 kabupaten yang menggelar rekapitulasi sudah 4 yang rampung, sehingga masih menunggu 4 kabupaten lagi. Ya, baik, ini untuk kita di Provinsi Papua Tengah karena ada 8 kabupaten. Kemarin terakhir ada 5 kabupaten yang dianggap sedikit bermasalah karena terlambat menyelesaikan pleno, termasuk Timika. Tapi hari ini kalau Timika selesai, berarti masih sisa 4 kabupaten yang belum melaksanakan atau belum tuntas menyelesaikan pleno tingkat kabupaten. Yaitu Intan Jaya, kemudian Puncak Jaya, dan Panyai. Tapi untuk kondisi Kamtipmas sampai saat ini, 4 kabupaten ini masih kondusif dan terkendali. Dan kita juga berdoa semoga hari ini ada petunjuk atau keputusan dari KPU provinsi terkait dengan pelaksanaan pleno itu. Apakah nanti dilaksanakan di tempatnya atau mungkin akan dialihkan ke tempat yang netral. Jadi kita pihak keamanan siap saja. Petunjuk KPU seperti apa, kita tugasnya mengamankan kegiatan itu. Ada penebalan pasukan? Penebalan pasukan hari ini kita ada sekitar 30 personil yang digeser ke Sugapa karena memang kemarin ada beberapa aksi saling menyerang antara kubu paslon antara 1 dan 3. Kabupaten yang belum selesai merekap suara yaitu Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Paniai. Polisi memastikan 8 kabupaten yang menggelar pleno rekapitulasi aman, namun dinamika di dalam sidang pleno yang membuat proses rekapitulasi molor. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Meski mendapat banyak interupsi dari saksi paslon, KPU Kabupaten Mimika telah merampungkan rekapitulasi suara tingkat kabupaten pada Rabu kemarin. Rekapitulasi suara yang digelar di Gor Futsal Mimika berlangsung selama 6 hari. KPU Mimika menetapkan pasangan calon gubernur nomor urut 1 Wempi Wetipo Agustinus Anggaibak memperoleh suara 64.911. Pasangan nomor urut 2 Natalis Tabuni Titus Natkime memperoleh 32.059 suara.
Kemudian pasangan nomor urut 3, Mekina Wipa Deinas Gelei dengan perolehan 48.584 suara. Dan pasangan nomor urut 4, Willem Wandik Aloysius Giai 64.517 suara. Sementara untuk Bupati dan Wakil Bupati Mimika, KPU menetapkan pasangan nomor urut 1 Johannes Retop Emmanuel Kemong dengan 77.818 suara. Nomor urut 2 Maximus Tipagau Peggy Patricia Patipi dengan perolehan 66.268 suara. Pasangan nomor urut 3 Alexander Omaleng Yusuf Rombe Pasarin dengan 74.139 suara. Ketua KPU Mimika DT Abu Gau mengatakan calon yang merasa dirugikan bisa menempuh jalur hukum di Mahkamah Konstitusi. Kita besok pagi udah berangkat. Jadi pagi kah atau sore kah atau siang kah belum tahu. Yang penting besok sudah berangkat. Jadi setelah sampai di Nabire kita akan bacakan ya hasil kabupaten ke provinsi. Ya, jadi kita akan menelpon di 2 provinsi di Nabire. Kalau sudah selesai pleno di provinsi, maka kita tunggu. Kalau jika ada keberatan masuk ke MK, maka kita tunggu proses selanjutnya. Jadi setelah putusan dari MK, baru kita penetapan. Selanjutnya, KPU Mimika akan membawa hasil rekapitulasi suara untuk diplenokan di tingkat provinsi. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. BMKG Mopah Merauke kembali mengimbau warga mewaspadai curah hujan dengan intensitas lebat dalam 1 minggu ke depan. Prakirawan BMKG Merauke, Safrizal, mengatakan curah hujan dengan intensitas tinggi terjadi hampir di semua kawasan di Papua Selatan. Ia meminta masyarakat waspada dengan ancaman banjir serta pohon tumbang karena hujan lebat yang datang bersamaan dengan angin kencang. Untuk cuaca dalam seminggu ke depan ini kami pantau akan termasuk signifikan, termasuk untuk signifikan wilayah Merauke, Mapi, Asmat, dan Tanah Merah. Jadi masyarakat dihimbau untuk selalu waspada, terutama untuk seminggu ke depan akan diperkirakan curah hujan yang semakin memburuk di wilayah Merauke, terutama dan wilayah Mapi dan Tanah Merah. Tidak hanya Merauke, Papua Selatan, BMKG juga memperingatkan sejumlah daerah di Indonesia atas dampak cuaca ekstrim. Hingga saat ini kawasan Merauke dan sekitarnya masih diselimuti mendung tebal dan seringkali turun hujan dengan intensitas sedang dan ringan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Nilai upah minimum Provinsi Papua tahun 2025 naik 6,5%. Kesepakatan itu antara Pemprov Papua dengan Dewan Pengupahan di wilayah setempat dan ditetapkan serta diumumkan oleh penjabat Gubernur Papua. Tentunya itu sesuai dengan penetapan Permenaker ya, bahwa untuk upah minimum ditetapkan oleh Dewan Upah khususnya di Jakarta itu 6,5% untuk upah minimum provinsi. Jadi kalau kita naik 6,5% dan untuk sektoral itu naik 0,5% ya. Jadi itu sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi dan itu sudah disepakati dan sudah ditandatangani. Jadi harapan saya kabupaten kota segera merealisasikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Khusus di Provinsi Papua maupun kabupaten kota saya berharap tidak ada hal-hal lain, baik itu antara pekerja atau pengusaha bisa secara bersama-sama menetapkan atau menerima hasil yang sudah disepakati oleh Dewan Pengupahan Provinsi.
Dengan kenaikan sebesar 6,5% pada tahun 2025, maka UMP Papua yang sebelumnya Rp4.024.270 naik menjadi Rp4.285.850, di mana secara persentase jika dirupiahkan kenaikannya sebesar Rp261.578. Sementara untuk upah minimum sektoral di Papua 2025 ditetapkan sebesar Rp4.307.280 atau kenaikan sebesar Rp21.429. Kenaikan UMP mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 di seluruh kabupaten kota se-Papua. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru di Merauke, polisi mengimbau warga terus menjaga situasi aman dan damai. Kasih Humas Polres Merauke AKP Prisutejo mengatakan saat ini di Merauke marak kasus jambret, sehingga pihaknya terus mengantisipasi dengan berpatroli, khususnya di wilayah rawan. Dalam rangka menyambut Natal tahun 2024 dan Tahun Baru tahun 2025, kami Kepolisian Resort Merauke menghimbau kepada masyarakat Merauke agar yang pertama tetap berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah agar tidak menjadi sasaran kejahatan. Kemudian yang kedua, kami juga menghimbau agar disiplin berlalu lintas dengan tidak menggunakan HP pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Kemudian yang ketiga, apabila saudara-saudara sekalian mau melakukan penarikan uang dalam jumlah yang besar dari bank, saya minta Bapak Ibu saudara sekalian bisa menghubungi petugas keamanan dari kepolisian Polres Merauke untuk melakukan pengawalan. Hal ini tentunya gratis atau tidak dipungut biaya. Kemudian yang terakhir, mari kita sama-sama untuk menjaga situasi Kamtibmas Kota Merauke dan sekitarnya agar selalu kondusif. Polisi juga mengimbau warga melapor ke kantor polisi terdekat jika menemukan hal-hal yang mencurigakan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Papua mencatat Indeks Pembangunan Manusia IPM Papua meningkat di tahun 2024. Kepala BPS Provinsi Papua Andriana Helena Carolina mengatakan angka IPM Papua tahun 2024 mencapai 73,83. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 0,82% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 73,23 pada 2023 lalu. Helena menjelaskan pertumbuhan tersebut didukung sejumlah komponen, mencakup umur harapan hidup saat lahir sebesar 70,47% dengan peningkatan sebesar 0,21% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian indikator rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup layak yang dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita per tahun. Ya dari 3 dimensi tadi, jadi usia harapan hidup, lama sekolah, terus pendapatan per kapita. Lama sekolah itu kan rata-rata orang bersekolah itu berapa? Apakah tamat SD, tamat SMP, tamat SMA itu berapa tahun sampai dengan kuliah S2 kan? Jadi rata-rata lama sekolah itu. Sedangkan pendapatan per kapita itu kan didorong oleh semua sektor. Jadi bukan hanya satu sektor saja. Jadi semua sektor yang ada di PDRB itu harus tumbuh sehingga mendorong pendapatan per kapita dari setiap orang, sehingga bukan hanya 11 juta kan tadi kalau dengan dibandingkan itu kan 11 juta per tahun. IPM Papua masih tergolong rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Namun Papua mengalami peningkatan yang pesat. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi saat ini memperketat proses akreditasi perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi swasta di Papua juga disorot oleh kementerian karena ada kampus yang belum terakreditasi tapi sudah menjalankan perkuliahan. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Papua dan Papua Barat, Suriel Mofu, mengatakan akreditasi perguruan tinggi wajib dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Program studi itu 93% telah terakreditasi atau sejumlah 178 program studi telah terakreditasi. Sementara 12 program studi tidak terakreditasi, itu 6,3%. Nah, kalau kita lihat di perguruan tinggi swasta kita memiliki 355 program studi, sementara yang terakreditasi ada 331 program studi atau 93% program studi di perguruan tinggi swasta kita telah terakreditasi. Yang tidak terakreditasi ada 24 program studi tidak terakreditasi, itu 6,76%. Jadi kalau kita perhatikan secara keseluruhan, pendidikan tinggi di tanah Papua boleh dikatakan cukup bagus dari sisi akreditasi perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Nah, ini tentunya menunjukkan bahwa pembinaan yang kita lakukan, pengawasan dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi di tanah Papua itu dapat membuahkan hasil di mana perguruan tinggi kita hari ini sebagian besar ya di atas 90% baik negeri maupun swasta itu terakreditasi, dan ini artinya memberikan pilihan-pilihan yang sangat-sangat luas kepada masyarakat untuk tidak saja kuliah di perguruan tinggi negeri tetapi juga kuliah di perguruan tinggi swasta kita. Saat ini ada 75 kampus swasta dan 5 perguruan tinggi negeri yang ada di tanah Papua. Dalam 3 tahun terakhir, beasiswa yang disalurkan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Papua sebanyak 13.000 beasiswa ke puluhan pendidikan tinggi swasta. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yunrum Barar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.